Selamat malam sederek dan nyuwun sewu dimanapun Anda berada. Untuk kali ini dan nyuwun sewu hadir dengan kisah pengalaman mistis yang dimana sederek dan nyuwun sewu akan berbagi kisah pengalaman mistis tersebut. Sebelum itu jangan lupa like, share, dan subscribe. Monggo dilanjut. Ya, di samping saya saat ini sudah ada sederek dan nyuwun sewu yang akan berbagi pengalaman kisah mistisnya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, Mbak. Oke. Selamat malam, nama saya Naya Gita. Untuk awal kejadiannya itu seperti apa dan kapan? Oke. Jadi awal mula sejak saya umur 3 tahun, waktu itu saya punya teman 3 orang gitu. Jadi awal ketemu itu saya lagi nonton TV, terus kayak ada suara nih dari belakang gitu, ada suara rame, masih gaduh lah gitu. Saya lihat ada teman-teman saya gitu, memang asing ya, orang asing, tapi ya udah kayak temen aja sebaya gitu. Udah kayak ngajakin mereka sini ikut main, terus kita ngobrol, kita main lah bareng-bareng, dan itu hampir setiap hari menemani saya gitu. Bahkan mereka ini juga setiap hari juga kayak ikut aktivitas saya mau ke sekolah juga ikut, saya mau ke pasar juga ikut, kayak gitu sih. Terus dan juga ada kejadian di mana mereka ini kayak seolah-olah mengenal apa ya, ngasih tahu nih rumah mereka gitu. Nah, nggak jauh tempat rumahnya, ternyata di kebun atau di hutan gitu ya, karena banyak pohon, banyak rumput liar gitu di dekat rumah saya. Nah, di tengah-tengah kebun itu tuh ada satu bangunan kosong. Sebenarnya bukan kosong sih, belum jadi. Terus mereka bilang ini rumah aku gitu. Oke, aku pikir memang belum jadi waktu itu. Lalu udah main kelereng, main lompat, main petak umpet, segala macam kayak gitu-gitu. Terus lebih ke kayak sering main cowok kayak gitu. Nah, setelah itu suatu hari saudara saya main ke rumah. Terus saya ajak saudara saya untuk bermain sama teman-teman. Kebetulan juga saya punya 2 sepeda, jadi kita sepedaan gitu. Ayo ke rumah teman aku, bilang gitu, samperin gitu. Akhirnya kita sepedaan, kita samperin ke rumah dia. Udah kita kayak boncengan gitu. Nah, waktu itu dia bilang pokoknya jangan sampai maghrib ya kamu main di sini gitu. Boleh main di sini tapi jangan maghrib, soalnya nanti dimarahin sama ibu saya kayak gitu. Udahlah, tapi karena keasikan main ya waktu itu, udah kayak nggak ngehirauin nggak ngehirauin, udah biasa aja jalan. Nah, di dekat daerah situ juga, maksudnya dekat rumah dia, udah mau sampai rumah dia nih, saudara saya kayak awas kayak gitu, masih kayak ngasih clue dong, awas, tapi udah kebetulan udah jatuh. Jadi udah kayak lihat ini makhluk gede gitu, matanya besar, terus kayak melotot gitu, terus lidahnya tuh keluar sambil kayak ngeluarin air liur gitu, cuman warnanya warnanya merah kayak darah gitu. Itu bener-bener waktu itu juga udah maghrib kan, suara azan tuh juga, suara bejat-bejat gitu udah ada sama itu kayak mau nerekam gitu loh. Jadi kan saya takut ya, akhirnya jatuh lah di situ dekat selokan situ kayak gitu. Nah, udah kita balik dengan posisi keadaan luka-luka gitu, tapi saat ditengok teman saya udah nggak ada di sepeda gitu. Jadi udah kayak mungkin dia balik gitu. Udah pulang, ternyata satu rumah itu bingung cari saya sama saudara saya ini. Nah, saudara saya ini ditanya, kamu tuh dari mana gitu sama ayah saya. Dari situ main sepedaan dekat rumah temennya Naya. Loh, temenmu itu kan lagi pada ngaji, lagi pada sholat maghrib.
mana ada mau main di situ. Terus kasih lihat lah ke daerah situ kan. Nah, saya cuman kayak ngira nggak mungkin si Gipta ini main di sini gitu, karena sini tuh nggak ada penduduk, dan itu waktu itu pun minim cahaya, nggak ada penduduk sama sekali di situ, udah bener-bener kayak kebun hutan gitu. Akhirnya udahlah, dari situ mulai ayah saya kayak ngelarang saya untuk jangan pernah main di kebun, apalagi sendirian lah, pokoknya kayak gitu. Karena yang ditakutin tuh kayak penculikan, terus kayak mungkin yang aneh-aneh lah, pokoknya yang masih logis gitu. Nah, setelah itu udah dari situ udah. Tapi ini teman-teman saya kan masih main ke rumah, cuman tuh kayak ada benteng gitu, kayak ada kayak ada kaca lah, dia dari luar sambil liatin saya di dalam gitu, sambil raut wajahnya tuh sedih gitu. Nah, udah gitu juga saya ini kan sering nih kayak main sama teman saya, ngobrol sama teman saya, dan itu pun dipikir kerabat saudara saya tuh gila. Akhirnya saya dibawa ke psikiater karena mungkin anak ini kena mental mungkin ya. Tapi saat sampai ke psikiater, sampai ibunya pun ngetes segala macam, ada beberapa pertanyaan, ya udah kayak dianggap 0 gitu, maksudnya hasilnya tuh 0. Ya udah nggak apa-apa, anak ini sehat gitu, nggak ada gangguan mental gitu. Tapi bapak saya masih nggak percaya nih, ini pasti ada yang aneh gitu. Cuman ibu saya pribadi kayak anak ini beda nih dari yang lain kayak gitu. Nah, kan ini udah tuh nggak pernah main tuh kan barengan, ada teror di rumah saya, teror satu persatu. Jadi dari dikasih burung kan, jadi saat itu terornya tuh kayak di depan rumah tuh ada kuda kayak kencana gitu, kayak bener-bener rame banget, kayak karnaval gitu kan. Nah, rame jalan, padahal itu udah jam malam. Jadi pokoknya itu hampir setiap hari dari jam 11 sampai jam 1 malam itu selalu ada suara seperti itu. Tapi anehnya satu rumah tuh kan dengar nih, cuma saya doang yang nggak dengar. Dan saat si kuda kencana ini lewat, pasti badan saya tuh panas, jadi kayak step gitu kan. Dibawa lah ke rumah sakit, diinfus segala macem. Ya udah sehat-sehat aja gitu, nggak panas lagi. Pulang ke rumah, ada lagi suara itu, suara kuda kencana jalan lagi, demam tinggi banget. Terus akhirnya dibawa lah ke dukun, maksudnya dukun bayi gitu kan, karena mungkin dipikir kena apa gitu. Nah, dibawa ke dukun bayinya ini nggak mau megang saya, kayak ini tuh anakmu, dikasih tahu kan, ini tuh anakmu, ada yang jaga. Terus di badannya tuh ada sebuah benda kayak gitu. Saya tanya, benda apa? Jadi taring ada di benda sebelah kiri kan. Udah gitu, udah memang dari bayi memang nggak pernah pijet sampai sekarang. Maksudnya memang karena dari dulu bayi nggak terbiasa pijet, ya udah kayak udah takut aja sama hal itu. Karena pernah dulu mijet, baru aja dipegang tuh orang yang mijet tuh sakit gitu. Itu setelah itu ada teman bapak yang main ngasih sama sangkarnya. Memang waktu itu bapak ini koleksi burung banyak, hampir rumah tuh ada burung lah gitu kan. Nah, dia dikasih temennya burung sesangkarnya, lalu burung ini kayak aneh, dan itu tuh hampir kayak kereta kencana ini gitu. Jadi setiap setiap burung itu bunyi, yang lainnya tuh pada diem. Pagi tuh dia doang yang kayak ngeringkuk gitu di sangkarnya gitu. Kalau malam aktif banget dia, dan setiap dia bunyi, nih burung bunyi, saya juga langsung kayak step gitu lagi. Nah, dipikir lagi kan itu sakit lagi, dibawa
nggak apa-apa, cuman dikasih obat turun panas doang. Sampai saya bolak-balik ke rumah sakit, dipikir saya kena sakit apa segala macam, tapi saat dites segala macam baik-baik aja gitu. Nah udah dari situ nih, terus udah dikasih itu kan, udah dikasih burung. Nah si burung ini tuh mati bareng juga saat saya sehat. Jadi burung ini mati, saya sehat gitu. Udah nggak pernah ada kejadian apapun, teror anak apapun. Cuman waktu ada burung itu, masih ada burung yang hidup itu rumah tuh kayak diintai. Jadi kayak ada yang ngintai setiap harinya gitu, kayak dikelilingin orang, terus kayak dilihatin gitu, kayak gerak-geriknya segala macem. Terus juga Mbah Utiku kan satu rumah ya sama saya, itu tuh nggak pernah tindihan. Di situ selalu tindihan. Apalagi paling parah waktu itu sampai nggak bisa nafas pas jatuh waktu weton saya. Jadi weton saya dia kayak tindihan berkali-kali sampai nggak bisa tidur kan, tidur sekali tindihan lagi, bener-bener yang teriak-teriak kayak orang kesurupan gitu, bener-bener parah kan. Udah itu setiap malam harus kayak ada yang jaga, maksudnya antara ibu yang bangun atau bapak yang bangun kayak gitu, gantian lah. Nah setelah kejadian itu pun juga di rumah kayak ini lihat apa ya, kan di rumahku itu kan ada kamar mandiku kan depannya ada sumur nih. Nah sumur itu udah nggak digunain sejak aku kecil. Itu udah ditutup pakai kayu-kayu kan ada lubang sedikit lah, ada cahaya gitu. Aku lihat waktu itu siangnya aku lihat tuh di dalam sumur, lihat kosong, kotor banget, kayak ada sampah, padahal nggak ada orang yang buang sampah di situ. Udah gitu aku malamnya kan mau piknik sekolah gitu, mau itu aku mau mandi, ibu nyiapin barang-barang kan, aku mandi, keluar dari kamar mandi, aku lihat kepala keluar dari sumur, jadi kebalik gitu, bener-bener ini bolong nih, mata bolong, terus nggak ada giginya tapi dia kayak kayak lebar gitu, lebar merinding, lebar gitu kan. Udah itu juga pun ada waktu itu udah nggak mau nggak berani lah, pokoknya takut kalau malam-malam mandi lagi gitu. Jadi aku lari masuk kamar takutan dan tanya ibu, kenapa? Bilang, itu aku lihat kepala. Udah nggak usah di ini, udah senang-senang gitu. Ya udah akhirnya kita kembali lagi sama biasa aja gitu. Mas, dari pengalaman tersebut ada nggak dampaknya sampai sekarang ini masih kerasa gitu? Jadi mungkin trauma sampai sekarang tuh kalau lihat yang enggak utuh gitu, takut ya, pasti takut ya, soalnya serem banget kalau enggak aneh-aneh gitu, takut. Cuman ini karena dulu juga si dukun kan bilang kalau ini anak ini ada yang jaga, sampai sekarang tuh pun masih ada yang jaga kayak gitu. Sekian kisah pengalaman mistis kali ini. Terima kasih Mbak Gifta sudah menyempatkan waktunya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta ikuti terus cerita mistis selanjutnya. Saya Ira pamit. Saya Gifta pamit. Selamat malam.